Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama-Nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur. Tuhan berikan kami lagi nafas hidup di hari yang baru ini untuk memulai aktivitas pekerjaan kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai ayat 11. Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai, biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu, tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu, sebab tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku.
tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara mungkin pernah mengalami disakiti orang. Saudara mungkin pernah mengalami dijahati orang lain, sehingga membuat saudara menjadi kecewa, sehingga membuat saudara menjadi menderita, membuat saudara sengsara. Entah itu atas kesalahan atau karena disengaja oleh orang lain, membuat saudara menderita, membuat saudara merasa sakit, membuat saudara merasa dijahati. Dan itu yang sering dialami oleh kita, umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam sejarah umat Israel tercatat bahwa mereka, bangsa Israel khususnya di kerajaan Yehuda, Israel Selatan, ibu kotanya adalah Yerusalem. Dalam sejarah umat Israel, mereka pernah diserbu oleh suatu kerajaan yang berkuasa atas dunia saat itu, yaitu kerajaan Babel, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar menyerbu kota Yerusalem. Istana raja dihancurkan. Bait Allah yang megah dibangun pada zaman Raja Salomo dihancurkan. Penduduk Yerusalem sebagian dibuang ke Babel untuk dipekerjakan paksa, dipekerjakan rodi. Dan yang lebih menarik lagi, harta karun Raja Salomo yang tersimpan di Yerusalem, yang kurang lebih 2 juta metrik ton emas, diangkut ke Babylon, ibu kotanya Babel, sekarang wilayah Irak. Jadi saudara-saudara, begitulah kerajaan yang memenangkan peperangan, ada pampasan perang, termasuk perkakas-perkakas dalam bait Allah yang harganya mahal, terbuat dari emas, diangkut juga ke Babel. Kalau 2 juta metrik ton emas dengan harga sekarang 1.250.000 per gram, maka 2 juta metrik ton emas setara dengan 2,5 juta triliun. Dan memang saudara-saudara, di dalam Alkitab sudah tercatat, firman Tuhan sudah tercatat bahwa Salomo adalah orang yang terkaya di dunia. Sebelumnya tidak ada yang seperti dia, dan sesudahnya tidak ada yang seperti dia. Itu firman Tuhan. Salomo orang yang terkaya di dunia, dengan simpanannya 2 juta metrik ton emas. Yang saya katakan tadi, kalau
dibandingkan dengan sekarang, harga emas 1.250.000 per gram, maka nilai kekayaan Salomo sekarang ini kurang lebih 2,5 triliun. Nah, saudara-saudara, itu terangkut ke Babel juga pada waktu penyerbuan Babel ke Yerusalem. Dan yang membuat bangsa Israel sengsara adalah baik yang tertinggal di Yerusalem, di Yehuda, wilayah Yehuda, maupun yang terangkut ke pembuangan, menderita sengsara karena dipekerjakan paksa. Itu firman Tuhan yang kita baca tadi. Namun saudara-saudara, umat Tuhan yang sudah terikat dengan janji dan sumpah kepada nenek moyangnya, bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan sudah bersumpah bahwa mereka adalah bangsa perjanjian, bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi. Karena sudah terikat sumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tulisan atau firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya jauh sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel, menyatakan bahwa karena Tuhan mengingat akan kesengsaraan, penderitaan yang berat yang dialami oleh bangsa Israel akibat pekerjaan paksa yang dilakukan oleh penjajah, baik yang mereka yang terangkut di Babylon, ibu kotanya Babel, maupun yang tertinggal di Yerusalem, sama-sama menderita, sama-sama sengsara akibat perlakuan dari bangsa Babel. Bangsa Babel sebagai penguasa dunia pada saat itu. Kerajaan Babylon sebagai penguasa dunia pada saat itu. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, nubuatan Nabi Yesaya digenapi, bahwa Tuhan sendiri akan membalaskan kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan Babel terhadap orang Israel. Di dalam ayat yang ke-6 kita baca, aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukummu kepada orang yang tua. Itulah saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh orang Israel, oleh bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak biarkan terjadi terus-menerus kepada mereka. Tuhan membangkitkan suatu kerajaan yang kuat, mengalahkan kerajaan Babel. Tuhan membangkitkan suatu kerajaan Media Persia, mengalahkan kerajaan Babel. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, dan kerajaan Persia berkuasa atas dunia. Saudara-saudara, apa yang Tuhan firmankan digenapi. Dalam ayat yang ketiga pembacaan kita, Yesaya 47 ayat 3. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Bukan bangsa Israel yang membalas kekejaman daripada kerajaan Babel terhadap mereka. Bukan orang-orang Israel yang bangkit mengalahkan kerajaan Babel, tetapi Tuhan sendiri membangkitkan suatu kerajaan yang kuat, kerajaan Persia, mengalahkan kerajaan Babel. Raja pertama Persia, Darius, mengizinkan bangsa Israel pulang untuk membangun kembali kotanya, membangun kembali rumahnya, membangun kembali bait Allah. Tuhan yang berkuasa membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Babel, oleh Kasdim terhadap orang Israel, terhadap umat. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Nubuatan Tuhan melalui Nabi Yesaya digenapi. Bangsa Israel boleh pulang kembali ke kotanya Yerusalem
ke rumahnya untuk mereka bisa membangun kembali rumahnya, membangun kembali kotanya, membangun kembali bait Allah. Itu digenapi. Tuhan yang membalas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Babel. Begitupun saudara-saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengalami dijahati orang, kalau saudara dan saya mengalami disakiti orang, tidak perlu membalas. Karena jelas firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika orang memperlakukan engkau dengan jahat, jika orang lain menyakiti engkau, firman Tuhan berkata, balaslah dengan kasih. Jika seterumu lapar, beri makan. Jika seterumu haus, beri minum. Itu firman Tuhan. Kita tidak berhak untuk membalaskan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kita tidak berhak untuk membalaskan orang yang menyakiti kita. Berilah hak Tuhan. Tuhan yang akan membalaskan. Dan biarlah Tuhan yang bertindak. Tuhan membela umatnya. Israel dibebaskan melalui bangsa lain, melalui kerajaan lain yang mengalahkan Babel. Israel bebas. Jadi saudara-saudara, mungkin saudara mengalami perlakuan jahat dari orang lain. Mungkin saudara pernah mengalami disakiti oleh orang lain. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan membalas. Kalau Tuhan bukan, Dia akan membalas dengan dahsyat. Tuhan tidak akan memilih pembalasan. Kalau Tuhan membalas lebih dahsyat, lebih luar biasa, biarkan Tuhan yang membalas. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ketika kami mengalami hal-hal yang menyakitkan karena orang lain. Tuhan mengajar kami menyerahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang punya hak untuk membalas. Seperti orang Israel, umat pilihan, umat kesayangan, mengalami penderitaan karena dikerjakan paksa oleh kerajaan Babel. Tapi Tuhan membebaskan mereka dari penindasan. Demikian juga Tuhan, ketika kami anak-anak-Mu mengalami penderitaan, Tuhan mengajar kami untuk menyerahkan kepada Tuhan karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai pekerjaan kami. Tuhan sertai kami. Tuhan berkati kami dengan apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami. Pujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kawasan Pohon Kasih Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara, saya menyampaikan selamat beraktivitas, selamat bekerja bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.